Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Pekan ini drama penuh kejutan tentang LPG bersubsidi 3 kg membuat heboh masyarakat. Bagaimana tidak, pekan lalu mendadak tabung LPG 3 kg yang berwarna melon itu lenyap dari warung karena pemerintah melarang warung berjualan LPG 3 kg. Tapi pekan ini mendadak juga larangan itu dicabut. Pengecer diperbolehkan lagi menjual LPG 3 kg ke masyarakat. Perubahan mendadak kebijakan distribusi LPG 3 kg ini sempat membuat masyarakat sengsara. Antre gas LPG 3 kg terjadi di mana-mana. Harga melonjak di mana-mana. Siapa yang bersalah di balik kisru LPG 3 kg? Benarkah selama ini ada gerombolan yang kong-kali-kong mengeruk keuntungan besar dari penyaluran LPG bersubsidi? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Pembeliannya itu di pangkalan. Hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Ya pemirsa, perubahan demi perubahan yang mendadak dalam distribusi LPG ini dimulai sejak pekan lalu ketika masyarakat mengeluh LPG 3 kilo hilang dari pasaran dan harganya melambung tinggi. Pada hari Senin 3 Februari 2025 dalam konferensi pers capaian kinerja 2024, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan soal LPG langka dan mahal. Menteri ESDM bilang LPG hanya bisa dibeli di pangkalan resmi Pertamina. Pengecer yang dilarang berjualan bisa diizinkan asal mengurus kenaikan statusnya menjadi pangkalan. Jika ada pengecer nakal, maka izinnya akan dicabut. Selain soal tata niaga baru LPG bersubsidi, Menteri Bahlil juga menyinggung adanya oknum yang mempermainkan harga LPG bersubsidi. Ada yang membeli dalam jumlah tidak wajar, kata Menteri ESDM. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan baru ini bukan untuk menyusahkan rakyat. Menteri ESDM minta waktu sedikit saja. Tidak sampai 24 jam terjadi perubahan 180 derajat. Di hari Selasa 4 Februari setelah sidak stok LPG di Jakarta, Menteri ESDM mengumumkan diperintah Presiden agar pengecer yang sebelumnya dilarang berjualan gas diperbolehkan kembali dengan status sebagai subagen. Mendadak pengecer gas dari dilarang berjualan kini diizinkan berjualan. Seperti roller coaster, jalur distribusi gas bersubsidi mengalami 3 kali perubahan. Sebelum larangan penjualan gas bersubsidi, gas 3 kilo dipasok dari Pertamina, kemudian ke agen, lanjut ke pangkalan, kemudian ke pengecer, lanjut ke warung, dan akhirnya ke konsumen. Pekan lalu, jalurnya diubah, dipangkas oleh Kementerian ESDM. Menjadi dari Pertamina cukup sampai agen, pangkalan, langsung ke konsumen. Dan mulai Selasa 4 Februari hari ini, Presiden memerintahkan Menteri ESDM untuk membatalkan pemangkasan jalur distribusi itu. Jalurnya kembali menjadi dari Pertamina ke agen, pangkalan, pengecer, warung, dan konsumen. Tujuannya agar masyarakat mudah mendapatkan gas bersubsidi. Ada apa di balik perubahan demi perubahan mendadak kebijakan LPG bersubsidi? Narasumber kunci kami akan segera memberikan jawabannya. Top Ekonomi akan kembali setelah jeda satu ini. Pembeliannya itu di pangkalan. Hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa.
Ya pemirsa, telah hadir bersama saya 5 orang narasumber di Studio 1 Metro TV. Yang pertama di sebelah kanan saya yang sangat dekat dengan saya, duduk ya, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi. Mas Uki, selamat malam. Selamat malam Mas Leo. Dan di sebelahnya juga telah hadir anggota Komisi 12 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ramson Siagian. Bang Ramson, selamat malam. Selamat malam. Di sebelah kiri saya juga telah hadir anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Herman Khairon. Pak Herman, selamat malam. Selamat malam. Di sebelah Pak Herman, dulunya juga adalah anggota Dewan, tapi sekarang adalah pengamat ekonomi, Iksanuddin Nursi. Bang Nursi, selamat malam. Malam, Leo. Dan last but not least juga telah hadir bersama kita ketua ya, Bang Said ya? Ya. Ketua Partai Buruh, Said Iqbal. Bang Iqbal, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin langsung bertanya ke Mas Uki karena ini perlu kejelasan masyarakat. Ya. Disebut-sebut bahwa Menteri ESDM mengatakan bahwa yang dilakukannya untuk sempat membatasi membatasi penjualan LPG 3 kg tidak lagi di pengecer, itu atas inisiatifnya sendiri, bukan perintah Presiden Prabowo. Itu benar atau tidak? Iya, sebelum menjawab itu ya, pertama-tama izinkan kami institusi kepresidenan untuk mengaturkan bela sungkawa, duka sedalam-dalamnya atas meninggalnya seorang ibu berusia 68 tahun di Tangerang, di Banten, ketika sedang berpayah-payah mengantri untuk mendapatkan melon, gas melon ya. Gas 3 kg. 3 kg yang bersubsidi tersebut. Jadi menjawab pertanyaan tersebut. Memang presiden ya, negara menginginkan yang namanya subsidi karena ini berasal dari uang rakyat, maka diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sasarannya itu tepat. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang terjadi ketika itu sudah dilakukan di level kementerian, memang ini ya secara substansi niat Kementerian SDM ya, Pertamina dan lain-lain itu memang sudah baik ya. Jadi ada 3 hal nih secara substansi ya. Pertama, kami temukan memang banyak sekali ya, itu pembelian transaksi gas bersubsidi ini tidak tepat sasaran. Mas Uki, maaf, sebelum melanjutkan ke situ, ini kan di belakang kita ini ada wall yang mengutip pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan, ya itu kan jangan semua hal ke Presiden. Pertanyaannya kembali saya tanyakan, apakah di dalam sidang kabinet tidak disampaikan rencana pembatasan penjualan LPG 3 kg di level pengecer ini kepada Presiden, Mas Uki? Ya, sebenarnya sih ini bukan pembatasan ya, tapi memang betul-betul penertiban. Iya, semacam ini supaya bagaimana distribusinya tepat sasaran. Itu kurang lebih seperti disampaikan itu. tidak kepada Presiden? Ya, Presiden mengetahui itu, tapi ya setelah ya kita tahu ini tidak tepat sasaran, kita tahu di lapangan harganya itu melambung tinggi di tangan pembeli. Ya. Kita juga tahu kadang-kadang di lapangan itu yang harusnya dia 3 kg, kadang-kadang yang diterima oleh pembeli cuma 2,5 kg. Maksudnya baik, ya substansinya baik. Sekali lagi, substansinya adalah ingin melindungi pembeli, ingin melindungi duit rakyat yang digunakan untuk mensubsidi gas tersebut. Itu substansinya. Tapi ini sudah dikembalikan lagi ya? Nah, yang kemudian dibatasi atau ditertibkan sudah dikembalikan lagi? Betul sekali. Nah, kemudian di dalam implementasinya, tadi kan substansi. Sekarang kita masuk ke ranah implementasi. Deliverynya? Iya, di dalam implementasinya kemudian memang betul harus didaftarkan. Itu betul, itu betul. Memang harus didaftarkan. Dan Presiden sekali lagi mendukung itu. Pendaftaran itu didukung. Ya, cuman kemarin memang dalam implementasinya yang ketika kan tadi betul ya dari Pertamina sampai ke agen, jalurnya tadi ya, sampai ke pangkalan, lalu sampai ke pengecer gitu ya. Ini kan pengecer diharapkan bertransformasi menjadi sub pangkalan. Cuman dalam prosesnya ini kan membutuhkan waktu. Baik, Mas Uki, terima kasih. Saya ingin berbagi dulu ya sebentar ya. Saya lanjutkan ke Bang Ramson. Bang Ramson, Pak Bahlil mengatakan itu adalah inisiatifnya sendiri, bukan perintah Presiden Prabowo untuk melakukan, tadi Mas Uki tidak mengatakan pembatasan, tapi penertiban. Saya pakai istilah itulah. Itu benar-benar inisiatif Menteri ESDM, Presiden tidak tahu, tidak memberikan perintah itu, atau seperti apa? Saya lihat karena ada di beberapa tempat ada kenaikan
LPG 3 kg di pengecer-pengecer. Kenaikan harga ya? Ya, kenaikan harga. Karena kan pengecer harus ambil untung juga. Ya. Apalagi kalau kuantiti yang mereka jual dikit, biasanya kan Marginnya ambil untung per kuantiti, ya marginnya lebih besar. Jadi Pak Menteri saya lihat reaktif langsung membuat kebijakan bahwa 1 Februari semua pengecer-pengecer di-delete. Padahal ada 370.000 pengecer. Jadi sebenarnya distribusi LPG 3 kg dari Pertamina dari SPBE ke agen ke pangkalan. Jadi pangkalan ini mereka 80% harus langsung ke ini kepala keluarga atau ke rumah tangga. Jadi dengan KTP 20% mereka berikan kepada pengecer. Tapi pengecer itu penting karena kadang-kadang pangkalan itu kan jauh dari konsumen-konsumen ini. Mereka beli dari pengecer. Jadi sebenarnya ada kadang-kadang memang mungkin ada kenaikan harga tertentu. Jadi sekarang itu pangkalan itu kalau mereka menjual ke rumah tangga atau ke rakyat lah ya, itu ada sistemnya itu pakai ini merchant apps. Jadi langsung di setiap penjualan ada itu aplikasi. Jadi nik sekian, jadi ada itu. Iya. Jadi rumah tangga jatahnya 15 tabung per bulan. Kalau usaha mikro seperti tukang bakso itu 25. Jadi sebenarnya daftarnya sudah ada, Bang? Udah ada. Sistemnya di Pertamina udah bagus. Jadi 20% ini memang dikasih ke pengecer. Sebenarnya itu terlalu reaktif membuat suatu kebijakan seperti itu. Misalnya dari 20% ini kalau ada 2.000 orang aja, itu demo aja udah repot kan? Udah membentuk opini publik yang besar, apalagi di Banten dan di Jakarta. Sebenarnya di Jakarta stok banyak, kita 420.000 metrik ton jatahnya Jakarta, 390.000 metrik ton jatahnya Banten. Komisi 12 Bang Ramson pernah disampaikan tidak rencana oleh Kementerian ESDM untuk melakukan penertiban belum. Jadi langsung sesudah kejadian itu kemarin kita rapat baru itu kita bahas. Tiba-tiba memang di waktu menunggu giliran Pak Menteri dan rombongannya rapat, mereka rapat di ruang tunggu dengan Pertamina. Di Rut Pertamina mengajukan solusinya sepertinya sub pangkalan. Sub pangkalan. Jadi sebenarnya yang seharusnya sebelum dibuat kebijakan itu Pak Menteri harus mempersiapkan solusi terhadap dampak dari kebijakan itu. Ini tidak dibuat. Padahal akhirnya kan jadi resah ini. Kalau seperti di Jawa Tengah itu yang pengecer itu mengumpulkan KTP langganannya, misalnya 20 KTP dibawa ke pangkalan, jadi tetap ada niknya. Dia seperti transporter aja. Jadi berbeda memang dengan situasi di Jakarta dan di Banten. Sebenarnya aturan solusinya itu bisa sebenarnya dengan baik lah. Kata kuncinya yang saya tangkap dari Bang Ramson agak reaktif begitu Menteri ESDM. Sebelum ke Mas Uki, saya ingin ke Pak Herman. Pak Herman sebagai mitra dari Pertamina ya, kan dikatakan oleh Menteri ESDM ini kelihatannya ada yang bermain, ada yang mengambil margin, dan itu nanti kita setelah tertibkan kita akan tahu siapa. Itu emang benar ada? Pak? Sebetulnya kan sudah terdaftar ya di dalam MAP Pertamina itu ada 63 juta sasaran yang telah terdaftar. Semestinya kan kalaupun ada yang bermain, ada yang di luar atau tidak tepat sasaran, ya semestinya kan ada yang menimbun gitu, ada yang memborong, ada yang menimbun, kan bisa dicek di dalam daftar yang sudah masuk dalam. Karena semua harus menggunakan link itu daftar. kan sudah masuk. Tidak bisa di-bypass. Kan bisa menggunakan handphone. Tidak bisa di-bypass, Pak. Kita kongkalingkong itu tidak bisa. Ya mungkin saja di lapangan itu terjadi, tapi kan faktanya harus ada temuan-temuan yang tentu ini sebagai bahan evaluasi, sehingga kemudian ada perubahan-perubahan sistem penyaluran. Bahkan juga 8,6 juta UMKM juga sudah terdaftar. Gitu. Nah kalau datanya sudah ada, semestinya kan kalau ada perubahan kebijakan publik, ini kan disosialisasikan. Lebih dulu. Biasanya Pertamina kalau ada perubahan kuota, ada perubahan sistem penyaluran, itu kan dipresentasikan dulu di DPR. Dan kemudian ada proses-proses sosialisasi. Seperti halnya terhadap subsidi lainnya. Ini udah ada? Dulu Pertamina kan menggunakan My Pertamina. Disosialisasikan untuk dulu. Pertalite itu ya? Betul, untuk Pertalite.
Untuk biodiesel dulu kan juga disosialisasikan. Yang ini belum sempat dipresentasikan dan juga belum ada sosialisasi. Makanya mau dipanggil katanya. Saya kira tujuannya baik ya. Karena kan kalau Pertamina itu kan operator. Jadi hanya pelaksana terhadap subsidi ini yang sangat tergantung terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, CQ, Kementerian SDM. Saya sih menilai bahwa apa yang menjadi keinginan Menteri SDM ini sebetulnya memiliki tujuan yang baik, menertibkan supaya tepat sasaran, tepat harga. Namun tentu kebijakan ini kan semestinya ada transisi, ada jeda waktu yang cukup untuk sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi kalau basisnya pangkalan, ini kan kos yang dikeluarkan dari kenaikan harga yang mungkin diterima oleh para penerima gas bersubsidi, ini akan lebih mahal transportasi ke pangkalan. Akhirnya subsidinya jadi tidak ada ya? Ya, kalau dikompensasi dengan biaya bisa jadi. Ya. Sudah ada yang menghitung itu, Pak? Ongkosnya lebih mahal daripada... Bisa jadi saja. Mungkin yang daya jangkaunya jauh ya bisa jadi. Karena pangkalan itu kan terbatas. Tempatnya terbatas. Nah, dengan adanya jaringan pengecer di toko, di warung, sebetulnya kan fungsinya selain mendekatkan barang bersubsidi ini kepada penerima, juga kan meningkatkan UMKM. Ada berapa? Ada 370.000 yang terlibat dalam jaringan UMKM yang menggunakan jaringan LPG 3 kg ini. Nah, ini kan membangkitkan ekonomi. Terjadinya pemerataan akan distribusi gas bersubsidi. Nah, oleh karena itu menurut saya ke depan kebijakan publik semestinya yang menyangkut masalah hajat hidup masyarakat banyak, 63 juta yang sudah terdaftar NIK-nya di MAP-nya Pertamina, ya cukup waktulah untuk bisa sosialisasi. Yang sekarang kurang cukup waktu ya? Kurang cukup waktu. Sosialisasi tidak ada? Kurang cukup waktu. Makanya Pertamina mau dipanggil ya, Pak? Ya, saya kira nanti Pertamina akan apakah memiliki sistem lain yang tentu tepat untuk bisa menjamin agar tepat sasaran dan tepat harga. Bang Nursi, ini sebetulnya kan kebijakan publik yang tujuannya baik, tapi dua anggota dewan mengatakan yang satu bilang agak reaktif, yang satu bilang kurang kondisi, kurang persiapan. Bang Nursi melihatnya seperti apa? Pemerintah dalam kebingungan. Bingung? Iya. Karena? Karena selalu menggunakan istilah subsidi salah sasaran. Subsidi tidak tepat sasaran. Penggunaan istilah subsidi tidak tepat sasaran itu menunjukkan pemerintah dan DPR membelenggukan hajat hidup orang banyak sebagai barang komersial. Di situ seluruh kesalahan terjadi. Bagaimana mungkin barang komersial, barang hajat hidup orang banyak, Anda jadikan sebagai barang komersial. Di situ melanggar pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Undang-Undang Dasar 45. Pasti. Tapi ini sebentar. Saya ingin mengatakan, ketika Anda salah dalam menerjemahkan hajat hidup orang banyak menjadi komersial, maka Anda salah dalam berhitung. Anda salah dalam mekanisme dari hulu masuk ke hilir. Apalagi kemudian situasi hilir kita demikian terserak habis-habisan. Dan tidak ada aturan. Logikanya sederhana, Leo. Hingga hari ini tidak ada angka yang bisa dipercaya berapa sesungguhnya UMKM. Berapa angka akurat UMKM, berapa angka aktualnya, berapa relevansinya. Tapi tadi sudah disebut ada sekian juta, 8,6 juta. Apakah cocok dengan data yang ada di BPS? Apakah cocok dengan ada yang di Dinas UMKM? Kita asumsikan cocok. Ini maksudnya yang menerima terhadap gas bersubsidi. Iya, saya ingin mengatakan begini. Hingga hari ini antara Kementerian Koperasi, UMKM, lalu kemudian BPS dengan para pihak aja angkanya tidak bisa terkonfirmasi. Salah satu contoh penerima bansos saja itu tidak cocok dengan angka yang namanya ada jadi angkanya itu tidak percaya. Itu yang pertama dari posisi angka. Yang kedua hitung-hitungan sekarang. Angkanya berapa sesungguhnya biaya pokok produksi gas sampai akhirnya dinyatakan bahwa harga per kilogram adalah 4.250. Bagaimana strukturnya? Karena ternyata 79,8% kita impor. Kalau 79,8% impor, lalu struktur biayanya kayak apa? Pemerintah nggak pernah terbuka, nggak pernah jelas. Pertamina sebagai operator, fine. Pertamina sebagai operator. Tapi ketika sebagai operator, dia harus seperti dari dulu nih omongannya, bukan sekarang nih. Harus terbuka sesungguhnya bahwa ada problematik pada struktur biaya. Itu yang kedua. Yang ketiga problematiknya di sini, bagaimanapun ketika pasar demikian terserak, maka persoalan hilir itu tidak akan pernah bisa teratur dengan baik. Pasar itu. Sekarang kita bilang begini, ketika kita ingin mengatur, sementara aparat penegak hukum buruk,
maka tidak akan pernah bisa selesai. Maksudnya buruk dalam mengawasi? Contoh sederhana, tadi sudah disebut sebenarnya, ketika sampai di posisi hilir, apakah Anda bisa tahu bahwa agen itu memang bisa menyerap habis-habisan dari apa yang di drop sampai ke pangkalan? Ada margin nggak di situ? Ada sisa stok nggak? Nah, isu mengatakan bahwa yang ada di agen ini pangkalan selalu tersisa antara 10 sampai dengan 15%. Yang tersisa per hari 10-15% itu dipindahkan dari 3 kilo menjadi 12 kilo. Oplosan itu? Bukan oplosan, dipindahkan. Dipindahkan ya? Dikonversi dari 3 kilo menjadi 12 kilo. Perpindahan 3 kilo ke 12 kilo ini menjadi harga komersial. Ini harga subsidi. Ada margin yang luar biasa. Dan harganya tidak lagi menjadi 4.250 per kilogram. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah. Apakah kita bisa minta pertanggungjawaban Patraniaga? Apa kita bisa minta Petrogas pertanggungjawaban? Dan itu ternyata urutannya panjang. Sebelum menjelaskan lagi lebih panjang lagi, saya ingin ke Bang Iqbal dulu. Bang Iqbal, ini kan kita dengar bahwa Anda akan menyatakan aspirasi pada saat waktu itu belum dibolehkan lagi untuk berdagang LPG 3 kg di pengecer. Sekarang kan sudah boleh. Apakah kemudian Bang Iqbal dan kawan-kawan akan tetap menyatakan aspirasinya, demonstrasi besok, atau bagaimana Bang? Ya, besok kami akan demonstrasi di kantor Menteri ESDM sekitar 300-500 orang. Tapi sebenarnya kita mau aksi besar 10.000 orang sebenarnya di tanggal 6 Februari. Udah kita siapkan. Tadinya? Iya, di Menteri SDM dan DPR. Gas, beras, listrik, itu kebutuhan dasar yang diatur negara harus menyediakan tanpa komersialisasi di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kami sering bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo sebelum beliau menjadi presiden. Selalu beliau mengatakan, kalau saya jadi presiden, maka saya akan tegakkan pasal 33 dan pasal 34. 33 tentang sistem ekonomi, pasal 34 tentang hak-hak rakyat, tentang HAM dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, saat inilah kesempatan untuk memastikan, kalau kata orang miskin, udah kami miskin kok dibikin susah gitu. Kami bayar loh. Itu kan retorikanya kita-kita yang orang-orang atas ini aja. Subsidi, komersial. Bagi mereka mau subsidi mau komersial tetap bayar kok. Padahal perintah pasal 33 negara menyediakan. Kalau perlu gratis. Selama ini kita berterima kasih Pak Prabowo bisa menaikkan upah minimum 6,5%, UMKM hutang dihapus. 3 yang kita minta lagi Pak Prabowo melalui Metro TV ini. Gas gratis. Apa yang salah? Bikin subsidi yang besar kalau itu sebesar-besarnya. Gas gratis, listrik gratis, dan beras gratis. Gratis dalam artian turunkan harganya. 30% lah. Kalau gas turun harga 30%, beras turun harga 30%, listrik turun harga 30%, approving rate Pak Prabowo 99%. Kan sudah Bang Iqbal kan sudah diizinkan lagi berdagang, artinya kan sudah kembali lagi ke normal. Bisa dinegasikan lah, dihilangkan lah tadi pernyataan dari kalau menurut Bang Ramson Menteri SDM yang reaktif. Lalu tujuan demo besok itu untuk apa lagi? Memastikan apakah apa yang diperintahkan oleh Pak Prabowo ini jalan atau tidak. Kan pertanyaan tadi sederhana. Ini kemauan Pak Menteri atau perintah Presiden? Kan nggak ada yang jawab tuh. Iya kan? Katanya kemauan Pak Menteri. Nah kalau kemauan Pak Menteri, jangan-jangan dia mau jalan lagi nih. Kita pastikan besok apakah yang diinstruksikan Presiden itu sesuai dengan harapan. Ini kan selalu akhirnya kebijakan Menteri diselesaikan oleh Presiden. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu. Agak kebalik-balik ya? Ini jadi kebalik-balik dalam kabinet merah putih ini. Oleh karena itu kita ingin memastikan besok keputusan Presiden untuk mengembalikan pada tingkat pengecer boleh menjual kembali. Sekali lagi kata orang miskin, janganlah kami udah miskin dibikin susah. Kami juga beli loh, bukan gratis. Karena itulah yang kita ingin pastikan. Karena orang miskin juga warga negara Indonesia. Mas Uki, ini kebijakan Menteri umurnya tidak sampai sepekan.
Bahkan mungkin 1 hari kalau tidak salah. Mulai 1 Februari. Mulai 1 Februari, sekarang tanggal 4 Februari. Ya kurang dari sepekan. Kurang dari sepekan, ya. Apakah tidak ada perencanaan seperti yang tadi Bapak-Bapak ini saya sampaikan? sendiri di sini bukan sebagai juru bicara kementeriannya. Saya di sini sebagai juru bicara kepresidenan. Jadi secara substansi sekali lagi Presiden mendukung kebijakan ini. Agar pertama dia tidak salah sasaran. Agar kedua harga yang dibayarkan oleh masyarakat sesuai. Ya, karena udah disubsidi tapi harganya tidak sesuai kan percuma. Lalu agar kualitasnya tidak dikurangi gitu ya, itu substansinya. Namun saya setuju sekali dengan Bapak bahwa perkaranya itu adalah diimplementasi. Perkaranya itu adalah diimplementasi. Implementasi itu artinya levelnya sudah teknokratik lalu mengarah kepada teknis, kurang lebih seperti itu ya. Jadi Presiden sudah berpesan bahwa niat kita yang sudah baik ini ya untuk melindungi pertama uang rakyat supaya tidak diperdagangkan dalam tanda kutip, lalu untuk melindungi warga miskin yang seharusnya disubsidi. Jangan sampai niat baik ini kemudian ketika diterapkan menjadi kebijakan maka eksesnya justru akan lebih bunyi ketimbang si niat baiknya itu sendiri gitu. Jadi yang pasti kebijakan ini tidak berubah. Hanya saja terjadi penyesuaian di implementasinya. Kebijakannya tidak berubah. Kebijakannya tidak berubah. Jadi para pengecer ya tetap diminta ya, tetap dipush untuk bertransformasi menjadi apa tadi istilahnya sub pangkalan, mohon maaf ya, sub pangkalan. Mas Oki juga sudah lupa. Saya kebalik-balik agen dan pangkalan ini. Para pengecer tetap dipush, diminta untuk menjadi sub pangkalan. Namun di dalam proses mereka sedang bertransformasi, ya, kalau yang tadinya mereka tidak bisa bertransaksi terkait dengan gas LPG 3 kg atau yang bersubsidi, sekarang boleh. Maaf Mas, saya mau memperjelas lagi ya. Jadi saat kita bicara ini, pengecer-pengecer yang kemarin sempat tidak dapat pasokan, itu sekarang semuanya bisa lagi menjual gas LPG 3 kg meskipun belum memenuhi syarat untuk menjadi sub saya tidak tahu apa, sub pangkalan. Ya namanya banyak macam-macam misalnya. Itu tetap bisa berdagang mereka. Tetap bisa berdagang, namun kemudian mereka dipush oleh panitia katakanlah implementasi ini ya, untuk bertransformasi menjadi subpangkalan. Jadi secara substansi sekali lagi kebijakan ini tidak berubah. Tapi ada penyesuaian di dalam teknis implementasinya. Demikian. Sayangnya kami tidak berhasil mengundang Menteri ESDM. Kami sudah undang beliau, tapi tidak mendapat respons dan terima kasih sudah sudah hadir. Pertanyaannya adalah bagaimana ke depan? Tadi Bang Iqbal sudah mengatakan ingin memastikan secara permanen. Apakah memang benar nanti kemudian tidak akan ada lagi masalah seperti hari-hari ini? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Pembeliannya itu di pangkalan. Hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami. Kalau itu ada salah, tapi kalau ada kelebihan, itu adalah kebenaran pemerintah. Gitu ya? Pak, kata Pak Prabowo nggak pernah mengatakan pertanyaannya udah berkali-kali. Pak, perbantuan untuk IT yang di subpangkalan itu nanti apa Pak perbantuannya Pak? Perbantuan IT-nya apa Pak? Sebelumnya Pak Balil Pak Balil, untuk perbantuan IT-nya di subpangkalan itu nanti apa Pak? Nanti lagi. Pak Balil. Pak Balil untuk bantuan. Ya pemirsa, itulah pernyataan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Saya ingin ke Bang Ramson dulu. Bang Ramson, tadi Pak Bahlil sudah mengatakan kalau memang salah, ya saya yang salah, saya minta maaf begitu. Bagaimana kita memastikan bahwa kalau itu memang salah, saya tidak tahu juga siapa yang mengatakan salah nih nantinya, mungkin Komisi Abang.
Kalau memang itu salah, tidak lagi terulang kesalahan itu. Bagaimana rencananya, Bang? Jadi sebenarnya gini, sistem pendistribusian itu sudah bagus juga. Seperti tadi yang disampaikan Pak Iskandurdi, itu agak kurang tepat. Jadi kalau agen itu misalnya dapat jatah, itu sudah langsung ada pangkalan-pangkalan yang ada jatahnya. Jadi udah langsung terdistribusi ke pangkalan. Ini kan kita cek langsung ke lapangan. Jadi pangkalan ini misalnya jatahnya kalau dia dapat 1.000 tabung per bulan atau 2.000 tabung per bulan. Ini 80% dia langsung jual ke konsumen, ke rumah tangga atau ke rakyat. Tapi 20% bisa ke pengecer. Jadi sebenarnya udah terdata itu semua. Kalau ada permainan soal isi gas itu waktu itu di SPBE, tetapi sudah dijelaskan oleh dari Kementerian SDM bahwa isinya gas itu mah nggak selalu habis, nggak selalu habis. Karena sifat gas dan cairnya itu kalau tidak salah seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini kemarin kalau misalnya Pak Menteri mau membuat artinya sistem yang baru, jangan langsung di-cut dulu pengecer. Kalau langsung di-cut pengecer, seperti tadi saya sampaikan, misalnya ada di satu kelurahan, mungkin 5.000 aja, yang 1.000 aja yang belinya dari pengecer. Ini nggak dapat barang, nggak dapat LPG, dia akan ribut di kelurahan lain, di desa lain seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau dibuat sub pangkalan, tetap dulu jalan pengecernya tetap jalan. Nah, itu sekarang oleh Bapak Presiden sangat bagus arahannya. Baru dibuat sub pangkalan. Karena kalau pangkalan itu syaratnya sangat berat. Harus punya gudang, harus macam-macam, BMB, saldo rekeningnya kalau tidak salah 3 miliar itu. Nggak sampai 3 miliar. Iya, kalau agen itu. Oh, saya salah. Jadi sampai yang lain aja. Jadi kalau pangkalan itu cukup memerlukan modal. Kalau pengecer kan warung nggak ada modalnya. Tapi dengan sistem ini kalau dikasih nanti di training, saya udah Bapak Presiden udah menginstruksikan di training agar yang pengecer yang menjadi sub pangkalan, setiap penjualan itu NIK-nya terdaftar langsung online ke Pertamina. Jadi bisa terkontrol. Pangkalan juga itu online langsung. Biarpun misalnya di pangkalan itu di desa seperti di daerah pemberian saya, mereka jago-jago juga ini digital IT. Sudah lebih tahu lah. Waduh, lebih hebat juga. Sebenarnya rakyat kita cerdas-cerdas, pintar. Kalau ada pemain-pemain itu mungkin seperti pengecer, karena mungkin jualnya dikit dia pengen untung besar, ya ada aja seperti itu. Justru sistem pengawasannya harus dibuat sebaik mungkin, tetapi jangan langsung di-cut 370.000 pengecer. Itu sebenarnya persoalannya di situ. Jadi kalau menurut Bang Ramson, benar tidak yang di Tenggarai ada mafia yang mengambil untung besar dari sebenarnya kalau pengecer itu mafia juga enggak. Iya, jadi kalau mafia itu kan suatu jaringan yang besar. Kalau ini pengecer mungkin kalau dijualnya nggak terlalu besar, dia ambil margin besar. Nah, jadi beberapa kasus seperti itu diangkat menjadi opini publik, jadi seakan-akan bagaimana gitu. Samplingnya kayaknya kurang begitu ya. Kalau kita bicara statistik, samplingnya yang kurang meluas begitu untuk mengambil kesimpulan. Pak Herman, katanya surat keputusan Menteri SDM-nya belum diubah. Ya. Sampai saat ini memang tidak ada perubahan karena memang ada tujuan yang baik ya. Yang penting bahwa saat ini ada mitigasi bahwa seluruh pengecer diaktifkan kembali sambil bertransformasi menjadi sub pangkalan. Dan bahkan kalau mau sedikit flashback ya, di periode yang lalu saya juga masih di Komisi 6 dengan Pertamina dulu supaya sebaran agen dan pangkalan ini lebih lebar di masyarakat. Maka DO-nya dibatasi waktu itu. Kami minta untuk pembatasan DO. Sekarang kalau nggak salah 6 DO ya paling banyak. Untuk agen. Untuk agen. Untuk agen. Ya, tapi ini kan juga berpengaruh nanti terhadap mata rantai distribusi. Nah kalau semakin banyak kan ini sebarannya semakin merata. Karena jangan sampai tadi bahwa dengan memotong mata rantai distribusi, maka ada kos yang harus dikeluarkan lagi oleh penerima sasaran. Kembali ke surat tadi Pak, kalau suratnya tidak berubah, tapi tadi kan diputuskannya berubah, itu bagaimana? Ya ada form yang sekarang mulai diberlakukan oleh pengecer.
kepada para pengecer, dan bahkan sekarang diberlakukan sistem pengawasan yang melibatkan juga para agen dan pemilik pangkalan supaya juga ikut mengawasi. Dan tadi saya berkomunikasi juga dengan Direktur Utama Patraniaga. Saya katakan bahwa memang selain aplikasi yang merchant of pangkalan Pertamina itu, MAP itu, sekaligus juga semestinya ada aplikasi sistem pengawasan melekat di rakyat. Jadi masyarakat kapan saja bisa memberitahukan, melaporkan kepada Pertamina kapan saja, di mana saja, dan real time gitu untuk bisa menindak. Dan bahkan ya tindakannya saya katakan ya untuk memberikan efek jerak terhadap para penyalahguna penyaluran gas bersubsidi, semestinya ya harus lebih tegas gitu. Kalau agen ya cabut aja, cabut izin, pangkalan ya tutup saja gitu. Masih banyak yang lain. Ya semestinya harus dilakukan seperti itu. Nah kalau ini tegas, ya pasti yang 40.000 itu kan akan bisa melaksanakan penugasannya dengan baik. Bang Nursi, memastikan supaya, ya saya boleh bilang kejutan, tapi kalau saya hanya bilang kejutan agak kurang berempati kepada korban yang jatuh karena antrean LPG ini. Tapi bagaimana supaya tidak ada lagi gejolak seperti inilah? Oke, yang pertama, mestinya tidak keluar surat. Mestinya keluar peraturan presiden. Peraturan presiden? Karena di tahun 2007 dan di tahun 2001 itu keluar tentang penetapan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG. Jadi tidak layak keluar surat. Jadi kalau semua keluar surat, mestinya presiden negurnya lebih dari itu. Jadi ada dua kesalahan ketika Anda tetap bertahan. Ini persoalan subsidi salah sasaran. Saya nagih janji pasal 11 anggaran dasar Gerindra. Nagih janji saya. Gerindra menyatakan mau menegakkan. Tegakkan. Ini kesempatan. Yang korban adalah keberanian tanggung jawab tadi Golkar. Golkar berani tanggung jawab atas kesalahannya. Ini kan pemerintah nih, kita tidak bicara partai, Bang. Betul, tapi ini partai kok. Pemerintah, Bang? Partai. Beda baju aja, orang tidak copot kok bajunya. Mas Uki, boleh sebentar. Ada lagi yang kita terusin. Singkat aja, Bang. Singkat, karena saya ingin mengatakan begini. Ketika dikeluarkan hanya surat, ada problematik good corporate governance, ada problematik tata kelola pemerintahan di sini. Tidak layak satu penetapan presiden tidak diubah, cukup dikeluarkan surat Direktur Jenderal Migas. Ini masalah besar dalam pengelolaan negara. Suratnya dari Dirjen Migas ini? Iya, nggak beres di situ. Baik. Tapi suratnya Oktober itu 2024. Oktober 2024. Iya. Mas Uki, saya akan berikan kesempatan, tapi kita harus jeda dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Bang Iqbal, kalau Anda mewakili buruh ya, yang jumlahnya juga tidak sedikit, apa yang Anda mintakan, ini mumpung ada Mas Uki dari bagian pemerintahan, agar gejolak ini tidak terjadi lagi? Ini baru awal tahun loh ini. Bagaimana, Bang? Yang pertama, menteri ini harus paham. Berulang-ulang Presiden bilang, jangan sakiti rakyat, layani rakyat. Jadi setiap kebijakannya coba diambil, selalu mengacu dulu kepada hal yang disampaikan oleh Presiden. Ingat nggak PPN 12%, kenaikan upah 6,5%, sekarang ini masalah gas, semua ada kebalik-balik yang akhirnya Presiden yang membantu Menteri untuk menyelesaikan. Itu satu. Yang kedua, saya berkeyakinan melalui Metro TV ya, apa yang menjadi naiknya popularitas Presiden itu kan karena kebijakan populis yang langsung menyentuh. Dan bagi kami buruh, kami setuju. Partai Buruh dan KSPI setuju dengan itu. Oleh karena itu Partai Buruh dan KSPI meminta mewakili buruh Indonesia dan kalangan kelas pekerja, turunkan harga gas, turunkan harga beras, turunkan harga listrik. 3 kebutuhan dasar primer ini kalau bisa diturunkan dan tidak menjadi hanya perdebatan sekedar subsidi. Kalau memang bisa diturunkan, kenapa sih? Kita ini negara yang kaya gas, kita ini negara yang kaya dengan sumber energi untuk pembangkit listrik, kalau perlu pakai nuklir untuk menurunkan harga listrik. Kemudian harga beras yang sekarang sudah memasuki
era sedikit lagi swasembada. Baik. Saya berkeyakinan sifat Pak Prabowo itu pasti 3. Karena tadi yang Bang Nursi bilang, pasal 33. Itu adalah hak rakyat. Oke. Kalau hak rakyat, kenapa harus membayar mahal? Kenapa harus berdebat subsidi sekian, tidak subsidi sekian? Kalau emang hak rakyat, kasih kepada rakyat. Maka 3 hal ini yang kami minta mewakili kawan-kawan buruh dan rakyat kecil, turunkan harga gas 30%, turunkan harga beras dengan menuju pada swasembada, dan turunkan harga listrik. Kami yakin pasti Pak Prabowo makin akan dicintai. Kalau harga beras sih mungkin. Kalau gas semua kan kita import. Jadi listrik itu udah kita protect itu. Artinya bahwa harga batu bara dibatasi $70 per metrik ton. Sekarang bebannya Pak Prabowo juga sulit, berat maksud saya. Karena tahun 2025 harus membayar angsuran utang zaman pemerintahan sebelumnya 800 triliun. 837. Bunga utang 550 triliun. Total 1.350 triliun dari total APBN itu untuk membayar itu. Argumentasi Pak Ramson nggak ada bedanya dengan argumentasi Ibu Sri Mulyani PPN naik 12%. Bapak-bapak, oleh karena itu serahkan pada Presiden. Bertanya ke Mas Uki, singkat saja Mas Uki, ini yang kita sampaikan di sini tentunya ingin membantu pemerintah. Seperti apa tanggapannya? Ya, kami tentunya berterima kasih ya. Di sini ada kawan-kawan kita dari parlemen ya, mewakili suara rakyat. Juga ada Bang Said ya, ada Abang juga pengamat dan lain-lain. Dan tentu saja masukan-masukan ini kami pasti dengarkan. Pasti kami dengarkan. Presiden itu bukan hanya melihat dan mendengar, Presiden juga merasakan. Makanya tadi saya ketika baru mulai, yang pertama saya sampaikan itu adalah bela sungkawa dulu. Kita jangan berargumen dulu, jangan memberikan pencerahan dulu, rasakan dulu apa deritanya rakyat. Dan Presiden akan memastikan bahwa pembantu yang membantu dirinya bukan dirinya yang membantu menterinya. Sudah pasti, sudah pasti. Jadi di dalam proses ketika Kabinet Merah Putih ini sedang membantu Presiden Prabowo, tentu saja di dalam implementasinya kadang-kadang kan ada ketidaksesuaian yang kemudian ya Presiden sebagai pucuk pimpinan tertinggi di negara ini harus mengambil sikap ya. Kembali sekali lagi dikatakan bahwa setiap kebaikan untuk rakyat jangan pernah menyengsarakan rakyat, jangan rakyat ditambah susahkan. Kurang lebih demikian. Kita tunggu nanti, jangan ada kejutan lagi. Semoga kemudian kalau hadiah itu seperti yang tadi dikatakan Bang Iqbal, sesuatu yang menyenangkan untuk kita semua. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir malam ini. Ini ada tugas-tugas bagi mereka, supaya mereka tidak punya utang pada rakyat. Benahi undang-undang migas yang sudah bertahun-tahun tidak diberesin. Itu ini tugas pemerintah, tugas Anda semua. Benahi undang-undang migas yang tidak pernah Anda perbaiki. Terima kasih Bapak-bapak dan terima kasih pemirsa Anda sudah menyaksikan Top Ekonomi. Kita akan berjumpa lagi Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.